wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neneng Siti Nur Fatimah. Saya mahasiswi dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Aan Hendrayana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran matematika yang telah membimbing saya dalam proses penulisan buku ini hingga akhirnya bisa selesai. Di video ini saya akan memperkenalkan sebuah karya fiksi yang saya tulis sendiri yang berjudul Kamu, Aku, dan Fungsi Cinta yang Saling Melengkapi. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini cover buku yang saya buat. Buku ini adalah perpaduan antara cerita cinta dan konsep matematika yang saya kemas dalam bentuk naratif penuh emosi dan filosofi. Karakter utama dalam buku ini adalah Alia, seorang mahasiswi yang menyukai matematika, dan Raihan, mahasiswa yang lebih menyukai sastra dan memandang cinta lewat kata-kata. Nah, kenapa sih saya memilih buku ini buat buku pertama yang saya buat? Ide awal dari buku ini muncul karena saya mencoba menggabungkan dunia logika dan emosi, khususnya antara matematika dan cinta. Banyak orang menganggap matematika itu kaku, rumit, dan jauh dari perasaan. Tapi saya ingin membuktikan bahwa justru di dalam rumus-rumus itu ada keindahan, makna, dan cinta yang bisa dijelaskan lewat simbol. Sebelum lanjut ke isi buku yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses pembuatan bukunya. Pembuatan buku ini memakan waktu cukup lama karena tidak hanya menulis cerita fiksi biasa, tetapi juga menyisipkan konsep-konsep matematika yang relevan, seperti fungsi, limit, terus turunan, integral, matriks, hingga teori konvergensi. Prosesnya dimulai dengan membuat outline, menentukan alur cerita, dan lalu menyesuaikan bagian-bagian cerita dengan istilah matematis yang sesuai. Nah, untuk mendukung narasi, saya juga menggunakan 4 aplikasi utama dalam pembuatan buku ini. Yang pertama ada Microsoft Word. Ini tuh sebagai aplikasi utama untuk menulis dan menyusun seluruh isi buku, mengatur struktur bab, dan memastikan kelancaran narasi. Yang kedua ada AI dan Freevik. Nah, ini itu untuk mencari referensi gambar yang mendukung cerita. Saya memanfaatkan teknologi AI dan situs seperti Freevik untuk menemukan gambar yang sesuai, yang kemudian saya sesuaikan dan edit sesuai kebutuhan buku. Sekarang yang ketiga itu ada Adobe Illustrator. Nah, ini itu untuk memvektorkan gambar agar gambar terlihat lebih jelas dan tidak pecah-pecah, dan juga untuk mengedit gambar agar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Yang keempat ada Adobe Illustrator. Ini digunakan untuk mengedit gambar, memperbaiki estetika visual, dan menambah elemen-elemen gambar yang lebih mendalam. Nah, proses pembuatan buku ini dimulai dengan mencari judul yang tepat, dan akhirnya saya memilih Kamu, Aku, dan Fungsi Cinta yang Saling Melengkapi. Setelah judul ditentukan, saya mulai menyusun cerita bab demi bab, mengembangkan alur cerita, serta menyisipkan konsep-konsep matematika yang relevan. Setelah beberapa bab selesai, saya mulai mencari ilustrasi untuk buku ini. Saya menggunakan AI atau Freevik untuk menemukan gambar yang sesuai dengan tema. Gambar-gambar yang didapat kemudian saya edit menggunakan Adobe Illustrator untuk memvektorkannya dan untuk mengedit gambar agar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan kemudian di Adobe Photoshop untuk menyempurnakan hasilnya. Setelah gambar selesai, saya masukkan ke dalam Microsoft Word dan menyusun buku dengan menambahkan ilustrasi di setiap bab agar lebih hidup. Proses ini saya lakukan berulang untuk setiap bab hingga akhirnya buku selesai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan isi buku dari bab 1 hingga bab 11. Bab pertama berjudul Pengenalan Karakter.
Di bab ini, pembaca diajak mengenal dua tokoh utama, Alia dan Raihan. Alia adalah seorang mahasiswi yang mencintai matematika dan memandang hidup dari sisi logika. Sedangkan Raihan adalah mahasiswa yang menyukai sastra dan meresapi dunia lewat kata-kata. Pertemuan pertama mereka di sebuah kelas menjadi awal dari hubungan yang belum mereka sadari akan berkembang. Bab ini adalah fondasi karakter yang memperlihatkan bagaimana dua kepribadian yang berbeda bisa saling menarik tanpa mereka sadari. Kita masuk ke bab kedua, mencari titik potong. Perbedaan pandangan antara Alia dan Raihan mulai terasa jelas, seperti dua garis yang awalnya sejajar namun mulai mencoba menemukan titik potong. Mereka mencari cara agar bisa saling memahami tanpa harus mengubah jati diri masing-masing. Proses pencarian ini dipenuhi keraguan, keingintahuan, dan pelan-pelan benih cinta yang belum mereka akui mulai tumbuh. Terus bab ketiga, persamaan yang berubah. Hubungan mereka mengalami perubahan seperti dalam matematika, di mana sebuah persamaan bisa berubah bentuk tergantung variabel yang terlibat. Kedekatan mereka ikut berubah karena waktu, suasana, dan kejadian-kejadian kecil yang memperkuat hubungan itu. Mereka mulai menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang menemukan titik yang tepat, tapi juga tentang menyesuaikan diri agar terus selaras. Bab keempat, dinamika dan pertumbuhan dalam hubungan, menggambarkan bagaimana hubungan mereka mulai mengalami naik turun. Layaknya grafik fungsi yang dinamis, hubungan Alia dan Raihan tidak selalu stabil. Ada saat-saat manis, ada juga titik kritis. Namun, dalam setiap perubahan ada pelajaran yang membuat hubungan mereka tumbuh bukan hanya secara emosional, tapi juga secara intelektual. Lalu bab kelima, matriks vektor dan probabilitas dalam hubungan. Cerita mulai menyentuh pada bagian setiap pilihan arah dan hidup yang mereka ambil bisa dilihat seperti vektor dan matriks. Hubungan mereka menjadi seperti sistem yang kompleks dan setiap langkah punya probabilitas yang bisa memengaruhi masa depan. Cinta mereka terasa seperti sistem persamaan, kadang konsisten, kadang memiliki banyak solusi, dan kadang juga tak terdefinisi. Bab ke-6 berjudul limit turunan dan integral dalam hubungan. Di sini cinta mereka diuji oleh jarak dan perubahan perasaan seperti konsep limit dalam kalkulus. Mereka mulai mempertanyakan ke arah mana hubungan ini berjalan. Apakah cinta mereka bisa bertahan dalam jangka panjang atau justru menurun seperti fungsi yang tidak stabil? Tapi di sisi lain, mereka juga belajar mengambil nilai-nilai dalam setiap momen, mengintegralkan kenangan, dan pelajaran yang membuat cinta itu terasa lebih dalam. Lanjut ke bab ke-7, konvergensi dan divergensi dalam hubungan. Hubungan mereka menghadapi pilihan besar, apakah mereka akan terus mendekat satu sama lain atau justru menjauh karena perbedaan dan waktu. Konsep konvergen dan divergen menjadi simbol dari realita hubungan yang tidak selalu bisa dipaksakan, tetapi juga bisa diperjuangkan jika keduanya punya arah yang sama. Di bab ke-8, limit cinta dan peluang keabadian, Alia dan Raihan mulai merenungkan makna cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan tentang kepastian, tapi tentang keberanian untuk tetap berharap dan bertumbuh seperti limit yang tak selalu bisa dicapai secara eksak, namun bisa didekati. Mereka belajar menerima bahwa cinta bisa jadi tidak abadi, tapi selalu punya peluang untuk harus hidup. Bab ke-9, titik singularitas cinta adalah titik yang paling intens di sini. Cinta mereka mencapai singularitas, momen di mana segala hal terasa meledak, tidak terdefinisi dan penuh ketidakpastian. Tapi justru di titik inilah mereka mulai melihat segalanya lebih jelas. Singularitas ini bukan akhir, tapi awal dari kesadaran baru tentang apa yang mereka inginkan. Nah, di bab ke-10 berjudul Kesimpulan Tak Hingga. Meski banyak pertanyaan yang belum terjawab, Alia dan Raihan memutuskan untuk tetap berjalan bersama. Mereka menerima bahwa cinta bukan tentang
menyelesaikan semuanya, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah meski arah akhirnya belum jelas. Cinta mereka seperti deret hingga tak perlu selesai untuk bisa dinikmati dan dimaknai. Dan terakhir bab 11, titik konvergensi. Setelah perjalanan panjang, mereka bertemu kembali di satu titik yang paling stabil. Perasaan yang dulu belum matang kini telah tumbuh, keyakinan mereka tak lagi goyah. Dan di titik konvergensi inilah mereka menyadari semua yang terjadi selama ini, semua rumus dan pertanyaan akhirnya membawa mereka ke satu jawaban bahwa mereka memang saling melengkapi. Jadi intinya untuk cerita ini itu awalnya mereka bertemu di kelas matematika dan Raihan iseng bertanya kepada Alia apakah cinta itu bisa dihitung. Nah, Alia jawab bisa. Mulai dari situ mereka saling ketemu di kafe, di danau, dan di tempat-tempat yang menurut saya romantis untuk membahas materi matematika dan menyangkutkan dengan cinta. Tapi mereka dipisahkan oleh wisuda dan mereka menjalani jalan hidup masing-masing, Alia dengan pekerjaannya, Raihan dengan pekerjaannya. Di suatu hari mereka bertemu kembali tapi sebagai rekan bisnis. Nah, dari situ mereka dekat kembali, cinta mereka tumbuh kembali dan mereka akhirnya menikah. Happy ending. Nah, untuk proses pembuatan bukunya, di sini saya akan jelaskan sedikit prosesnya atau tutorialnya. Pertama kan pasti ada aplikasi Word ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi Word dengan sangat baik. Habis itu kita cari gambar di AI atau di Freepik, ini dalaman Freepiknya. Nah, nanti kalau misalkan gambarnya udah bisa, nanti kalian tinggal edit dulu gambarnya biar lebih jelas, biar nanti kalau misalkan di zoom atau dimasukin ke Word itu nggak pecah-pecah gambarnya. Kita masuk dulu ke Adobe Illustrator. Di sini saya tuliskan ini dalaman Adobe Illustratornya, nanti saya tuliskan cara-caranya. Terus habis di Adobe Illustrator, kalau misalkan mau diedit atau mau lebih disempurnakan, bisa pakai Adobe Photoshop. Ini dalaman Adobe Photoshopnya ya teman-teman. Oke. Nah, buku ini juga ada pesan dari buku ini. Buku ini ingin menyampaikan bahwa cinta tidak harus selalu dimengerti sepenuhnya. Seperti fungsi dalam matematika, tidak semua hal bisa kita pahami secara langsung. Ada limit, ada turunan, ada perubahan. Tetapi selama kita berada dalam fungsi yang sama dan terus bertumbuh bersama, maka cinta itu menemukan titik konvergensinya. Nah, saya berharap buku ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan sudut pandang tentang bagaimana kita melihat matematika tidak hanya sebagai angka dan simbol, tetapi sebagai bahasa lain dari cinta dan kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.